7 Update Perang Iran-Israel, Trump murka ke Israel tiba-tiba bela Iran. Israel dan Iran mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump untuk gencatan senjata setelah perang memasuki hari ke-12. Israel menyatakan telah mencapai semua tujuan militernya, termasuk menghentikan ancaman dari program nuklir dan rudal balistik Iran. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran akan mematuhi kesepakatan selama Israel juga menahan diri. Jika rezim Zionis tidak melanggar gencatan senjata, Iran juga tidak akan melanggarnya, kata Pezeshkian dalam percakapan dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, dikutip dari situs resmi Kepresidenan Iran. 1. Serangan terakhir sebelum gencatan senjata. Menjelang dimulainya gencatan senjata, Israel masih melancarkan serangan udara terakhir yang menghancurkan instalasi radar Iran. Serangan itu dilakukan setelah percakapan telepon antara Presiden Trump dan PM Netanyahu. Setelah percakapan Presiden Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu, Israel menahan diri dari serangan lebih lanjut, bunyi pernyataan resmi kantor Perdana Menteri Israel. Kementerian Kesehatan Iran menyebut sedikitnya 610 warga sipil tewas akibat serangan Israel selama konflik. Termasuk diantaranya ilmuwan nuklir Mohammad Reza Sedigi Saber, yang disebut media Iran sebagai korban serangan malam terakhir sebelum gencatan senjata. 2. Ilmuwan nuklir kembali Iran jadi korban Israel. Iran telah mengidentifikasi seorang ilmuwan nuklir senior negaranya tewas dalam sebuah serangan Israel. Hal ini disampaikan saat Tel Aviv berada dalam ketegangan geopolitik dengan Tehran. Media pemerintah Iran, Press TV, pada Selasa 24 Juni 2025 mengatakan bahwa ilmuwan yang tewas itu bernama Mohammad Reza Sedigi Saber. Ia diduga sedang bekerja dalam pengembangan dan pengayaan nuklir Tehran. Saber dibunuh dalam serangan terbaru Israel di wilayah utara ibu kota, Tehran, ujar laporan itu yang juga dikutip CNN International. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Selasa juga mengkonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, telah menewaskan seorang lagi ilmuwan nuklir Iran. Namun mereka tidak menyebutkan nama Sedigi Saber. 3. Trump kecam Israel di tengah gencatan senjata yang goyah. Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik tajam terhadap Israel pada Selasa pagi, setelah gencatan senjata antara Israel dan Iran yang ia mediasi tampak mulai runtuh. Meski menyalahkan kedua pihak atas ketegangan terbaru, Trump secara khusus menyoroti tindakan Israel yang dinilainya gegabah. Segera setelah kami mencapai kesepakatan, Israel langsung meluncurkan serangan udara besar-besaran ke Iran. Itu belum pernah saya lihat sebelumnya, kata Trump saat berbicara kepada wartawan sebelum bertolak ke KTT NATO di Belanda. Saya tidak senang dengan mereka. Trump menegaskan bahwa ia belum menganggap gencatan senjata resmi dilanggar, namun menuduh Israel bertindak di luar batas. 4. Trump, tidak ada agenda perubahan rezim. Dalam perjalanan menuju KTT NATO di Belanda, Presiden Trump menepis dugaan bahwa AS ingin menggulingkan rezim Iran. Saya tidak menginginkan perubahan rezim. Saya hanya ingin semuanya segera tenang, kata Trump kepada wartawan di Air Force One. Perubahan rezim berarti kekacauan, dan kami tidak mencari kekacauan lebih lanjut. Sebelumnya, Trump sempat mengisyaratkan ide perubahan rezim melalui media sosial, sementara Netanyahu secara terbuka meminta rakyat Iran menggulingkan pemimpinnya. 5. Dunia sambut gencatan senjata dengan hati-hati. Berbagai pemimpin dunia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel, meskipun tetap mengingatkan akan rapuhnya situasi. Jika gencatan senjata memang telah tercapai, ini hanya dapat disambut baik, kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, sangat baik bahwa Presiden Trump menyerukan gencatan senjata, tapi situasinya masih sangat rapuh. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz menambahkan, jika gencatan senjata ini berhasil, itu bisa menjadi perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas Timur Tengah dan dunia. 6. AS evakuasi ratusan warganya dari wilayah konflik. Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi telah membantu sekitar 400 orang, termasuk warga negara AS, penduduk tetap, dan keluarga dekat mereka, meninggalkan Israel sejak Sabtu. Kami tahu masih banyak warga yang ingin keluar dari Israel. Situasi wilayah udara sangat dinamis, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada pers. Informasi evakuasi telah dibagikan kepada lebih dari 27.000 orang.
Evakuasi dilakukan melalui penerbangan terbatas, jalur darat ke Yordania dan Mesir, serta kapal ke Siprus. 7. Gencatan senjata Iran-Israel angkat Wall Street, harga minyak turun. Saham-saham di Wall Street melonjak pada Selasa setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel tampak bertahan di hari pertama, disertai penurunan harga minyak. 3 indeks utama bergerak di zona hijau sepanjang hari, seiring kedua negara menahan diri dari serangan lanjutan usai rentetan serangan menit terakhir. Dengan deeskalasi konflik, pasar terlihat membaik, kata Art Hogan, kepala strategi pasar di B. Riley Wealth. Ia juga menyebut kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Kongres sebagai sinyal positif bagi pasar saham.